Tahun 2014, sebuah kota besar di Irak jatuh ke tangan kelompok bersenjata. Mereka tidak hanya datang dengan senjata, tapi juga dengan klaim besar. Kami mendirikan negara, kami mendirikan khilafah. Mereka membawa bendera hitam pemimpin yang disebut khalifah. Namun, yang mereka hadirkan bukanlah kedamaian, melainkan teror, kekacauan, dan kematian. Inilah kisah tentang ISIS, bukan sekadar kelompok teroris, melainkan mimpi buruk global yang nyaris menjadi kenyataan. Mereka mengklaim diri sebagai tentara Tuhan, tapi jejak langkah mereka hanyalah neraka di bumi. ISIS tidak muncul dari ruang hampa, mereka lahir dari kekacauan, dendam sektarian, dan luka pasca invasi Amerika ke Irak tahun 2003. Setelah rezim Saddam Hussein tumbang, Irak terpecah. Ketegangan antara Sunni dan Syiah memuncak, sementara kekuasaan didominasi kelompok Syiah. Di tengah kekosongan ini muncul sosok Abu Musab al-Zarqawi, militan Yordania yang membentuk Al-Qaeda di Irak, AQI. Zarqawi dikenal brutal, ia lebih keras menyerang Syiah ketimbang Amerika. Meski bergabung dengan Al-Qaeda pusat, pendekatannya dianggap terlalu ekstrem, bahkan oleh Osama bin Laden. Setelah Zarqawi tewas tahun 2006, AQI melemah tapi tidak punah. Mereka berevolusi menjadi ISIS, The Islamic State of Iraq and Al-Sham, dengan visi gila mendirikan negara Islam di wilayah Irak dan Suriah. Ketika perang saudara meletus di Suriah, ISIS menemukan panggung sempurna. Di tengah kekosongan kekuasaan, mereka merekrut, menyerang, dan menguasai. Dunia belum sadar bahwa yang sedang tumbuh ini bukan sekadar kelompok ekstrem, melainkan monster ideologis yang siap membakar Timur Tengah dan mengguncang dunia. Juni 2014, dunia tercengang. Kota Mosul, salah satu kota terbesar di Irak, jatuh ke tangan ISIS. Pasukan Irak mundur tanpa perlawanan. Dari mimbar Masjid Agung Al-Nuri, seorang pria berjubah hitam berdiri dan berkata, "Saya adalah khalifah kalian." Namanya Abu Bakar al-Baghdadi, sosok yang kemudian menjadi simbol ketakutan global. Inilah titik balik. ISIS bukan lagi sekadar kelompok bersenjata. Mereka mendeklarasikan diri sebagai negara lengkap dengan wilayah, struktur birokrasi, bahkan paspor. Mereka memiliki pengadilan syariah, polisi moral, departemen keuangan, kementerian propaganda, hingga sistem pajak. Namun semua dibangun di atas darah dan penderitaan. Di bawah kekuasaan mereka, perempuan diperlakukan sebagai properti. Hukum ditegakkan lewat pemenggalan, cambukan, dan pembakaran hidup-hidup. Sekilas terlihat teratur. Tapi ini bukan negara, ini teater kekuasaan yang diselimuti simbol agama. Yang mereka bangun adalah kekhalifahan palsu yang menjual mimpi surga tapi mengantar manusia ke neraka. Di puncaknya, ISIS menguasai wilayah seluas Inggris. Dari Raqqa hingga Mosul, jutaan orang hidup dalam ketakutan. Dunia menyebut mereka the most brutal terrorist group in modern history. Di bawah kekuasaan ISIS, kekejaman bukan sekadar alat, tapi hukum. Mereka tidak hanya mengeksekusi musuh, mereka menyiksa, merekam, dan menyebarkannya sebagai tontonan. Wartawan dipenggal di depan kamera, tentara dibakar hidup-hidup dalam kandang besi. Perempuan Yazidi dijual sebagai budak seks, anak-anak dilatih mengeksekusi tahanan, mereka menghancurkan gereja Kristen, membantai komunitas Syiah, dan memusnahkan situs kuno berusia ribuan tahun. Segala yang bertentangan dengan tafsir mereka dimusnahkan. Yang paling menakutkan, mereka menormalisasi kekerasan lewat video sinematik, soundtrack jihad, dan narasi surgawi. Teror dikemas seolah panggilan suci, tapi ini bukan jihad. Ini adalah kekuasaan brutal yang membungkus dirinya dengan simbol agama. Kekejaman yang disamarkan dengan takbir agar tak terlihat kejam. Lebih dari 10.000 warga sipil tewas, sisanya hidup dalam bayang-bayang ketakutan setiap hari. Inilah wajah asli ISIS, bukan negara, bukan agama, tapi mesin kematian. ISIS tidak hanya berperang di medan tempur, mereka ahli di medan pikiran. Internet menjadi senjata dan mereka menggunakannya dengan sangat efektif.
Lewat media seperti Dabiq dan Rumiyah, mereka menyebar narasi kejayaan khilafah dan janji surga. Video mereka sinematik, slow motion, drone shot, musik epik, seperti menonton film, padahal isinya eksekusi dan penyiksaan. Mereka tahu bagaimana berbicara pada anak muda, bahasa Inggris, Arab, bahkan Indonesia. Target mereka jelas, anak-anak muda yang kehilangan arah, krisis identitas, atau haus makna hidup. Ribuan orang dari Inggris, Australia, hingga Indonesia terpikat, termasuk WNI yang menjual rumah, membawa keluarga, dan berangkat ke Suriah demi jihad. Ada yang menikah secara online lalu pergi ke zona perang. Fenomena ini dikenal sebagai jihad romansa. Tapi yang mereka temukan bukan surga, melainkan penjara, pemerkosaan, dan penyesalan yang tak bisa diperbaiki. Karena begitu kuatnya propaganda ini, banyak negara membentuk unit khusus untuk melawan narasi ISIS secara daring. Inilah wajah baru peperangan, bukan hanya senjata, tapi juga ideologi dan algoritma. Tahun 2017, Mosul berhasil direbut kembali oleh Irak. Satu persatu wilayah ISIS jatuh, Raqqa, Tal Afar, hingga Deir ez-Zor. Serangan pasukan koalisi, milisi Kurdi, dan tentara Irak menghancurkan negara khilafah. Pusat komando dibombardir, pemimpinnya diburu dan tewas atau melarikan diri. 2019, Presiden Donald Trump menyatakan ISIS telah kalah secara total. Tak lama dalam operasi militer rahasia, Abu Bakr al-Baghdadi meledakkan diri saat dikepung. Ia mati dalam pelarian. Bukan sebagai pemimpin negara, ISIS tumbang secara militer. Namun, apakah ini benar-benar akhir? Ternyata tidak, meski tubuhnya mati, ideologinya belum terkubur. Sel-sel tidur tetap aktif. Mereka berganti nama, pindah platform, dan menunggu momentum baru. Di Afrika, Afghanistan, bahkan Asia Tenggara, kelompok seperti ISIS-K dan Jamaah Ansharut Daulah tetap membawa semangat yang sama. Dunia boleh bilang mereka kalah, tapi perang melawan ideologi mereka masih jauh dari selesai. Kita sering berpikir ISIS hanya urusan Timur Tengah, tapi faktanya Indonesia pun terdampak. Antara 2014 sampai 2018, puluhan WNI berangkat ke Suriah. Ada yang jadi istri jihadis, ada yang bawa anak-anak. Banyak dari mereka tertipu janji surga dan terjebak di neraka dunia. Salah satu tokoh kunci, Bahrun Naim, mantan mahasiswa asal Solo. Ia diyakini menjadi arsitek propaganda ISIS di Indonesia dan otak di balik serangan bom Tamrin tahun 2016. ISIS juga punya simpatisan lokal, Jamaah Ansharut Daulah JAD. Mereka bertanggung jawab atas sejumlah aksi brutal, bom gereja Surabaya 2018, bom Polrestabes Medan 2019, penyerangan Mabes Polri 2021. Bahkan beberapa pelaku adalah perempuan dan anak-anak. Pemerintah Indonesia lewat Densus 88, BNPT, dan lainnya aktif memberantas jaringan ini. Tapi pekerjaan rumahnya masih besar. Karena ideologi tidak bisa dibasmi dengan peluru, kita butuh pendekatan yang lebih dalam, edukasi, deradikalisasi, dan dunia maya yang lebih sehat. ISIS mungkin sudah runtuh, tapi kisah mereka bukan hanya tentang kekerasan. Ini adalah peringatan tentang bahaya manipulasi agama, ambisi kekuasaan, dan hilangnya empati. ISIS lahir dari perang, ketidakadilan, krisis identitas, dan kebencian yang tidak pernah disembuhkan. Bahaya mereka bukan hanya pada senjata, tapi narasi simplistik yang menjanjikan solusi cepat dengan mengorbankan semua yang berbeda. Dunia pernah terlambat, dunia pernah diam. Sekarang pertanyaannya, apakah kita belajar dari semua ini? Jika hari ini ISIS telah tumbang, jangan sampai besok muncul versinya yang baru dengan nama, bendera, dan mimpi buruk yang sama. Jangan beri ruang bagi kekerasan atas nama Tuhan, karena Tuhan tidak butuh darah untuk membuktikan keberadaannya. Kalau konten ini membuka mata kamu, bantu share biar lebih banyak orang sadar bahwa kekerasan ideologis itu nyata dan bisa datang dari arah yang tidak kita duga. Jangan lupa subscribe untuk bahasan sejarah dan konflik lainnya, dan tulis di kolom komentar apa pelajaran paling penting yang kamu ambil dari kisah ISIS ini.